Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang memahami kerangka dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita simak satu persatu mengenai pembahasan materi tersebut. Pengertian kerangka dasar ajaran Islam. Kerangka dasar adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan sebagai acuan dalam permasalahan yang terjadi. Ajaran Islam adalah sekumpulan pesan Allah yang disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk perjalanannya dari manusia lahir sampai meninggal. Kerangka dasar ajaran Islam adalah pedoman garis besar bagian pokok pesan Allah yang disampaikan Rasulullah kepada manusia. Islam dibagi menjadi dua ilmu dalam ajarannya. Yang pertama, fardu ain, yaitu ilmu atau ajaran yang wajib dipelajari oleh umat manusia tanpa kecuali. Jika seorang muslim tidak mengetahui dan mempelajarinya, maka ia akan sangat berdosa. Mengapa? Karena ajaran ini harus dimiliki setiap orang agar kehidupan pribadinya selamat dunia dan akhirat. Kedua, fardu kifayah adalah ilmu yang diwajibkan untuk dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, sehingga terpenuhinya kecukupan atau kebutuhan akan ajaran tersebut. Jika kecukupan itu tidak tercapai, maka kaum muslimin menjadi dosa semuanya. Ruang lingkup ajaran Islam. Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu ruang lingkup keyakinan, akidah, ruang lingkup norma, syariat, muamalat, dan perilaku atau akhlak. Ketiga hal pokok tersebut berpedoman pada hadis Arba'in nomor 2, yaitu suatu ketika para sahabat duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam ialah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman ialah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Bisa kita ambil dari hadis tersebut bahwa Islam berisi perbuatan yang diperintahkan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berisi tentang kepercayaan kita terhadap hal gaib atau hal yang tidak bisa kita lihat dari prediksi. Ihsan berisi dorongan hati untuk berbuat baik kepada sesama, melakukan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah,
tanpa diketahui orang lain, kita dipercaya bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Kerangka dasar ajaran Islam yang pertama yaitu akidah atau iman. Akidah merupakan bentuk jamak dari aqaid dan memiliki kata aqada yaqidu aqdatan aqidatan yang artinya simpulan, ikatan, atau kokoh. Akidah merupakan sesuatu yang harus dipegang teguh, diyakini kuat dalam hati tanpa keraguan sedikitpun, dan melaksanakan perintahnya sehingga akan mendatangkan ketentraman hati dan kemantapan dalam bertindak. Menurut Ibnu Katsir berkata, iman menurut pengertian syar'i tidaklah bisa terwujud kecuali adanya keyakinan, i'tiqad, perkataan, dan perbuatan. Agama Islam bersumber pada kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Karena itu, akidah merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. Akidah meliputi 6 dasar keutamaan yang sering kita sebut rukun iman, meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. Allah juga menegaskan bahwa tentang iman yang berfirman pada Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, hari kemudian, maka sungguhnya ia, orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Menurut ulama Syekh Allamah Muhammad bin Umar An-Nawawi, terdapat 5 tingkatan iman. Yang pertama, iman taklid, yaitu iman yang mantap dan percaya dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya atau sekedar ikut-ikutan saja. Yang kedua, iman ilmu, yaitu iman yang mengetahui akidah beserta dalil-dalilnya tetapi tidak terpahat dalam hati. Yang ketiga, iman iyan, yaitu iman yang dihayati sampai ke lubuk hati dan mengetahui bahwa Allah selalu mengawasi kita. Biasanya iman ini dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Yang keempat, iman hak, yaitu iman yang hakiki yang terlepas dari godaan nafsu dan syaitan. Iman ini biasanya dimiliki oleh golongan muqarrabin. Yang kelima, iman hakiki. Yang kelima, iman hakikat, yaitu iman yang paling tinggi yang bisa dicapai manusia. Karena seseorang tersebut sangat mencintai Allah, hidupnya hanya semata-mata untuk Allah. Kerangka dasar ajaran Islam yang kedua yaitu syariah atau Islam. Syariah berasal dari kata syara'a al-sya'u, berarti menjelaskan atau menerangkan. Syariah menurut Mahmud Shaltut sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakan dalam berhubungan dengan Allah, dengan saudara sama muslim, dengan alam semesta, serta dengan kehidupannya. Sehingga bisa kita simpulkan, syariah merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan kita, baik hubungan antar manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akidah merupakan konsep kajian terhadap iman, maka syariah merupakan konsep kajian terhadap Islam. Sumber syariah ini adalah Al-Quran, firman Allah, dan Al-Hadis, semua perbuatan Nabi Muhammad, dan ijtihad, yaitu pandangan para ulama yang terus menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Ada 2 pokok nilai yang terkandung dalam syariah. Yang pertama, ibadah vertikal. Ibadah vertikal adalah ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah, baik dilakukan di masjid maupun di tempat lainnya. Ibadah bukan melulu tentang sholat, melainkan bisa puasa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Dan nilai yang kedua yaitu ibadah horizontal, adalah ibadah yang dilakukan kepada sama manusia yang semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ibadah ini biasa disebut dengan muamalah, yang berarti peraturan yang ada untuk mengatur manusia dalam bergaul terhadap sesamanya. Contoh ibadah horizontal yaitu sedekah, silaturahmi, mengantarkan jenazah ke pemakaman, dan lain-lain. Kedudukan syariah dalam Islam sangat penting karena sebagai
meliputi akidah. Manusia tidak akan pernah terlepas dari berbagai macam perbuatan. Sekiranya dengan manusia sudah tahu dan yakin terhadap akidah dan syariah, mereka akan tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan, sehingga manusia akan berbuat baik dan menghasilkan akhlak yang mulia. Kerangka dasar ajaran Islam yang ketiga yaitu ihsan atau akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari khulqun, yang berarti perangai, perilaku, atau adab. Akhlak adalah segala perilaku yang melekat pada kita, baik itu terpuji maupun tercela, yang merupakan cerminan dari akidah seseorang. Sedangkan menurut Amr Khalid, akhlak adalah tingkah laku manusia yang bernilai baik atau buruk. Nilai yang dimaksud adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah seperti sholat, dan berhubungan dengan manusia yaitu muamalah atau hubungan sosial yang setiap hari kita lakukan antar manusia, serta dalam berhubungan dengan lingkungan yang merupakan makhluk Allah. Hubungan akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Sang Khalik dan akhlak kepada makhluk. Dalam hadis Bukhari nomor 2553 menjelaskan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam pengimplementasiannya, akhlak bisa terwujud dari hasil akidah yang kuat dan syariah yang benar. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Beberapa akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap muslim yaitu ikhlas, sabar, dan bersyukur. Objek yang menjadi pembahasan tentang akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah meliputi beribadah, berzikir, dan berdoa. Yang kedua, akhlak kepada manusia meliputi sabar, syukur, dan tawadhu. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua meliputi berbuat baik kepadanya, berbakti. Yang keempat, akhlak kepada keluarga meliputi mengembangkan kasih sayang diantaranya. Dan yang kelima, akhlak kepada lingkungan hidup meliputi memakmurkan alam. Akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan mereka saling berhubungan satu dengan lainnya dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar Islam menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum yang berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiganya harus terintegrasi dalam diri seorang muslim. Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang kuat dan lurus, yang mendorong untuk melaksanakan syariah kepada Allah sehingga akan tercipta akhlak yang mulia dalam diri orang tersebut. Seorang yang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka orang tersebut fasik. Fungsi dan manfaat mempelajari agama dalam kehidupan. Yang pertama, pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadian yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan hidup seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang mententramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial akan mampu dihadapi dengan baik. Fungsi yang kedua yaitu penolong dalam kesukaran. Orang yang beragama dan teguh imannya apabila mendapatkan cobaan atau musibah akan menghadapi cobaan tersebut dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran
karena Allah memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Fungsi yang ketiga yaitu penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Allah, tidak peduli orang itu kaya atau miskin, pasti akan selalu gelisah. Orang yang kaya akan takut kehilangan kekayaannya. Orang yang miskin akan selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tidak akan gelisah karena meyakini semua yang dimilikinya hanyalah titipan Allah semata. Sedangkan orang miskin yang beriman, batinnya akan selalu tentram karena meyakini bahwa setiap hal yang terjadi pada dirinya merupakan ketetapan dari Allah, dan meyakini bahwa Allah tidak menilai hambanya dari hartanya, karena yang membedakan derajat manusia di mata Allah adalah amal dan takwa. Fungsi yang keempat yaitu pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Terlebih dalam ajaran Islam, akhlak amat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam Islam, pelajaran moral dan Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintahkan untuk meminta dihormati. Islam juga mengajarkan kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Islam juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan moral, mulai dari berpakaian, berperilaku, bertutur kata, dan masih banyak lagi aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan tatanan perilaku moral yang baik. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita sampaikan, dapat diambil kesimpulan yaitu Islam adalah ajaran agama yang paling sempurna di muka bumi ini, yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan kepada Rasulullah SAW. Agama ini bersifat universal, artinya menyeluruh. Ajaran Islam adalah pedoman hidup atau petunjuk hidup yang ditunjukkan kepada umat manusia sejak lahir hingga meninggal. Ajaran Islam dibagi menjadi dua ilmu yang wajib dipelajari, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Proses masuknya Islam di Indonesia pun juga sangat beragam, seperti teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Penyebaran Islam di Nusantara juga melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, maupun politik. Adapun manfaat mempelajari Islam ada banyak contohnya, sebagai pembimbing dalam hidup, penolong dalam kesulitan, penentram batin, dan pengendali moral. Ajaran Islam juga mencakup beberapa ruang lingkup, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.